Yang saya ketahui mengenai pariwisata minat khusus atau special interest tourism dalam aspek administrasi dan pariwisata yaitu pariwisata minat khusus ini mengacu pada bentuk wisata yang ditujukan bagi wisatawan dengan tujuan atau ketertarikan tertentu yang berbeda dengan pariwisata massal. Wisata ini seringkali menawarkan pengalaman yang lebih eksklusif serta mendalam seperti wisata budaya, petualangan, atau wisata edukasi. Dalam administrasi bisnis, wisata minat khusus ini menawarkan peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata yang lebih sustainable karena lebih menargetkan pasar yang spesifik. Rahmawati et al. Menekankan bahwa di Kabupaten Ponorogo ini meskipun ada potensi wisata minat khusus, pengelolaan yang tidak optimal dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah menghambat pengembangan sektor wisata minat khusus ini. Hal ini mengarah pada kebutuhan untuk perencanaan lebih baik dan strategi pengelolaan yang terstruktur untuk mendukung pertambahan sektor wisata ini. Dalam pengelolaan pariwisata minat khusus, keberhasilan sangat bergantung pada dukungan teknologi dan strategi pemasaran yang efektif. Dalimunte et al. Menyarankan bahwa lanskap budaya yang memiliki potensi pariwisata dapat berkembang lebih optimal dengan integrasi TIK yang baik. Dan di sisi lain, Pongsamin et al. Juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Minahasa membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mendorong keberlanjutan. Melalui penggunaan TIK yang tepat, destinasi wisata minat khusus dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Lalu yang kedua, apa yang membedakan pariwisata minat khusus dengan pariwisata konvensional sehingga industri pariwisata perlu memunculkan kedua jenis pariwisata tersebut? Pariwisata minat khusus atau special interest tourism tentunya berbeda dengan pariwisata konvensional karena lebih menekankan pada pengalaman yang unik dan lebih mendalam bagi wisatawan yang memiliki minat atau tujuan yang khusus. Wisata ini biasanya melibatkan aktivitas yang lebih personal dan lebih menekankan pada kualitas dibandingkan kuantitas. Satriawati Prasetyo dan Irawati menjelaskan bahwa wisata alternatif seperti wisata pedesaan seringkali melibatkan interaksi yang lebih besar antara wisatawan dan komunitas lokal yang mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sebaliknya, pariwisata konvensional cenderung fokus pada destinasi populer yang dapat menampung banyak wisatawan, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan pengabaian budaya lokal karena jumlah pengunjungnya itu yang sangat besar. Industri pariwisata juga perlu mengembangkan kedua jenis pariwisata ini, wisata minat khusus dan wisata konvensional, karena keduanya memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Sementara pariwisata konvensional memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui volume pengunjung yang tinggi, pariwisata minat khusus menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan memberikan pengalaman yang lebih autentik bagi wisatawan. Citra, Pitana, dan Irawati menunjukkan bahwa meskipun pariwisata alternatif seperti ekowisata memiliki jumlah pengunjung yang lebih kecil, ia dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, kedua jenis pariwisata ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sosial serta lingkungan.